Mengenang sosok Gus Samsudin sebelum dipenjara, semoga cepat bebas. Jadi kita di sini izin buat teman-teman, sedulur, keluarga dan para santri, ya sahabat, kita di sini izin mau mengenang ya Mbak Ilo, menceritakan sosok Gus Samsudin ini yang kita kenal bagaimana, ya gitu. Nah silakanlah, saya persilakan dari Mbak Ilo dulu. Ya, mengenal Gus Samsudin ini riwayatnya dulu siapa, kok bisa jadi luar biasa sampai saat ini gitu Mbak Ilo. Silakan Mbak Ilo. Ya, begini ya. Gus Samsudin dulunya adalah orang susah dan adalah seorang menjual rongsokan ya. Tapi setelah dia sukses ya, naik daun kita bilang ya. Dia tidak sombong, setelah buat konten-konten ini, kontennya banyak ditonton orang, dan dia juga banyak memberantas dukun-dukun santet, dukun sesat gitulah kita bilang. Ya. Nah, seperti itu. Seperti itu. Kalau perjalanan kontennya sendiri Mbak Ilo, dari mulai mungkin Mbak Ilo kemarin ada bahas nenek siluman, ya, ada kebersamaan dia dengan Mama Skaryo juga, dengan Gus Idris juga, itu gimana Mbah? Dari kacamata Mbah. Ya, karena begini ya, dia ini orangnya ya bersilaturahmi begitu ya. Nah, ketemu orang baik ya, dia lebih baik gitu ya, santuy gitu ya. Santuy. Nah, walaupun ketemu bukan orang baik, musuh, dibilang dia masih tenang gitu, dianggap saudara. Inilah yang saya salut terhadap Gus Samsudin. Iya. Oke, kalau Mas Ahmed gimana? Melihat sosok Gus Samsudin, konten-kontennya yang dulu pernah kita ikutin, itu gimana Mas Ahmed? Sampai dengan Wahabi, Ki Suroto, Mbah Baron, Gus Baron, itu, ya. Buat konten-konten dia yang dulu agak kuat sedikit Mas Ahmed. Ya kuat sedikit Mas Ahmed. Mas Ahmed apa? Kasih minum dulu air putih. Kasih minum dulu. Sosok ini Samsudin tadi ya dari mulai kita konten dia dari dulu dari nek siluman dulu ya sampai sekarang itu itulah dia karena memang benar peduli sama sama muslim supaya jangan jangan mengikut aliran sesat yang salah. Jadi dia makanya dia membuat melalui konten ini. Minum dulu. Udah kasihkan lagi Mas Ahmed. Nah. Oke, Mas Ahmed ngombe deme. Ya, Mas Ahmed sepertinya kehabisan energi dia ya. Dia kangen Mbah, mungkin kangen karo Gus Samsudin. Iya, wajar lah sudah tidak ketemu tuh. Maunya warna apa Mas Ahmed? Hitam. Warnanya hitam, kopi. Nanti disulap kau nanti. Ya, Mbak Ilo, dari kacamata saya yang saya lihat adalah Gus Samsudin ini adalah sosok pribadi yang luar biasa ya. Walaupun beliau itu dalam kehidupannya mungkin banyak problema, tapi dia tidak tunjukkan itu pada penggemarnya di YouTube ataupun santri-santrinya ya. Kehidupan pribadinya memang menarik Mbak Ilo untuk dikulik gitu. Terlepas dari beliau ini punya istri lebih dari satu Mbak Ilo. Ya, ini tanggapan Mbak Ilo gimana terkait Gus Samsudin punya istri lebih dari satu? Walaupun memang kita tidak pernah melihat ada cekcoknya. Tidak ada pemberitaan Gus Samsudin cekcok walaupun karena meminang istri yang seorang artis Mbak Ilo. Karena dia bisa berbuat adil. Itu gimana pandangan panjenengan? Ya. Kalau panjenengan punya istri dua gimana kira-kira? Ikut abah gitu. Karena sunnah Rasul juga kan gitu. Yang penting kita ini bersikap adil gitu ya. Jangan kita mentang-mentang istri yang pertama kita kasih lebih gede, yang kedua. Nah, ini namanya tidak adil. Nah, itulah yang menjadi membuat keributan, seperti membuat cekcok. Iya. Ya seperti itu. Tapi kita tidak bisa bilang Rasul juga karena kalau Gus Samsudin kan hampir bersama umur usia istrinya. Kalau Rasul dulu memang lebih, dia yang umurnya jauh di atas dia karena dia berniat untuk menafkahi saja supaya jangan ada fitnah sama masyarakat. Iya, tapi intinya kalau yang disampaikan sama Mbak Ilo terkait kehidupan pribadinya ya, punya istri lebih dari satu. Karena ini Mbak Ilo yang dibahas di media saat ini. Ya, jadi ketika Gus Samsudin bermasalah ya terkait dengan aliran sesat tukar pasangan ini, istri-istri beliau dibongkar ya. Kehidupan pribadi Abah juga dibongkar, baik itu kepribadiannya mengoleksi mobil mewah, punya istri lebih dari satu. Ini dikuliti sama media sampai habis dibongkar. Ya, jadi ini kembali lagi ke
Mbah Ilo menyikapinya ternyata inti dan ilmunya adalah keadilan ya Mbak Ilo ya. Iya. Keadilan bagi semua, nggak istri aja. Kita melihat di sini ya, Gus Samsudin tuh punya santri, punya banyaklah orang yang ikut sama dia. Ya, kalau beliau ini nggak punya sifat adil ya Mbak Ilo, nggak punya keadilan, maka nggak ada mau deket sama dia ini intinya. Satu lagi pasti di ponpes itu pasti ribut, saling iri-irian. Iya. Itu tidak berbuat adil. Menurut Mbak Ilo kayak mana sih kalau kayak Gus Samsudin itu ngadepin banyak apa santri, banyak arti, banyak masyarakat itu kayak mana Mbah? Ya. Kalau Gus Samsudin menurut Abah Menyikapinya. Kalau menurut saya dia memang jiwanya tenang gitu ya. jiwanya tenang ya. Jiwanya tenang. Mm-mm. Seperti itu. Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya pun ada ricu-ricu, beliau tuh cuman senyum Iya. ya. Karena begini ya. Senyum itu adalah ibadah. Nah, itu. Kalau Marcel Melo, apa bedanya sama Marcel Melo? Pesulap merah senyum juga nggak kira-kira? Ya, begini Lebih ya. banyak seriusannya ya, muka seriusnya ya. Ketawanya dia ketawa ngenyek. Ngenyek. Ya, inilah namanya kadang sama-samanya mereka ini dari nol kita bilangnya. Sama-samanya mereka ini dari kehidupan susah begitu ya. Loh, pesulap merah susahnya apa Mbah? Lah. Dari mana dia Mbah? Ini kan kabarnya dulu dia adalah tukang jual sosis bakar. Sosis bakar ya. Iya. Kenapa nggak lanjut lagi dia? Lah, inilah Mas Hamed. Ya, Namanya kehidupan. sama seperti Gus Samsudin. Kenapa nggak cari rongsokan lagi? Nggak kamu tanya seperti itu saja Mas Hamed. Heeh. Nah, ini kan kita ceritakan kamu sudah mewah, sudah punya mobil, sudah jadi YouTuber. Seandainya profesi kamu bangunan, mau lagi kerja kamu bangunan. Nah, Ya kan tidak. Maksudnya kalau kayak si Marcel, walaupun Iya. dia berhasil, entah dia buat seperti resto, terus bakar gitu. Kalau rongsokan kan Ngapain lagi Mas Hamed? Dia cukup ambil video orang comot, bla 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 bla, dapat duit. Orang jatuh dia naik. Nah, ngapain capek-capek? Nah, Tapi kemarin itu yang Mbah Ilo bahas, pesulap merah itu menggunakan pakaian warna merah yang dibenci ya, yang tidak disukai lah. tidak bukan disukai bukan oleh dibenci Rasul. ya, Ya. yang tidak Pakaian disukai. merah adalah tidak disukai oleh Rasul. Ya. Iya, itu Nah. saya baca juga ternyata memang benar. Ya. Lantas Karena kenapa ya Rasul Mbak Ilo ya? menyukai kalau tidak salah warna hijau itu paling suka. Warna Iya, hijau, maksudnya putih. kenapa Marcel itu kan banyak nih Ya. kiai-kiai, ustadz-ustadz yang mendampingin beliau. Kenapa sih nggak suruh ganti aja gitu? Nggak usah pesulap merah lah, pesulap Ya. hijau gitu. Mungkin begini. Kalau pesulap hijau, Heeh. ya Kodok belo. Enggak juga. nggak boleh menghina orang Mas Hamed. Jangan Mas Hamed. Heeh. Begini ya. Kalau diganti nanti mungkin jadi Gus Samsudin dia. Jadi orang sabar Mas Hamed. Orang sabar ya. Nah, orang sabar karena auranya yang tidak disukai oleh Rasul ya, warna merah tersebut ya, itu kurang disukai. Itu melambangkan Iya. kesukaan iblis. Nah, seperti itu. Jadi nanti berubah Iya. nanti takutnya kelakuannya Mas Hamed. Makanya gini ya, Mbah, sosok pesulap merah ini suka membongkar-bongkar yang buruk-buruknya orang. Ketika dia dekat dengan Dr. Richard Lee, dia dekat dengan tokoh-tokoh artis tuh, ya dia tidak mau Mbak Ilo membahas keburukan mereka. Kenapa ya Mbak Ilo ya? Apa takut disindir karena satu profesi di televisi Mbak Ilo? Ya, Itu sudah pasti jelas. nomor satu tuh jelas, takut di sini lah pasti. Nah, makanya dia tidak mau Gitu ya. dia membongkar mereka. Kalau dari kacamata saya kan melihat pesulap merah ini menganggap Gus Samsudin ini kuno, kampungan gitu ya. Yang kampungan dia itu sebenarnya. Yang saya lihat gitu. Ternyata sebetulnya malah sebaliknya, Gus Samsudin menutupi kemewahannya itu tadi. Dia tidak nampakkan itu. Ya buktinya gini, Gus Samsudin punya mobil sport dan lain-lainnya. Itu ditutupin kan. Jalan dia. Iya. Oke. Disebutkan istrinya kan ada lebih dari satu. Belo nggak nambah lagi Belo? Mbak Ilo nggak nambah lagi? Ya, yang kita tambah adalah kita doa bareng-bareng bersama netizen. Iya. Intinya bagaimana badan ini secepatnya lepas ya. Amin. Sehingga amin, amin. bisa kita menonton video-video yang terbaru Dari dan Abah. semoga tidak bisa video-video nanti akan dipotong-potong oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Iya. Seperti itu Oke. ya. Ya. Sama
untuk netizen yang mau ikut boleh, untuk agar cepat proses Gus Samsudin selesai, mari kita kirimkan Al-Fatihah supaya dia juga selalu dalam lindungan Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, sampai sini dulu Mas Samet, silakan ditutup. Dulu ya untuk sahabat netizen. Semoga semuanya sehat selalu dan dimurahkan rezeki, dilancarkan semua segala urusannya, dan juga kita doakan selalu agar cepat selesai kalau bisa sebelum menyambut suci Ramadan, proses Gus Samsudin sudah selesai dan bisa bebas menyambut puasa dengan keluarga Gus Samsudin kembali. Baiklah, saya Ahmed dan Mbah Hilo mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengenang sosok Gus Samsudin sebelum dipenjara, semoga cepat bebas. Jadi kita di sini izin buat teman-teman, sedulur, keluarga dan para santri, ya sahabat, kita di sini izin mau mengenang ya Mbak Elo, menceritakan sosok Gus Samsudin ini yang kita kenal bagaimana, ya gitu. Nah silakanlah, saya persilakan dari Mbak Elo dulu, ya mengenal Gus Samsudin ini, riwayatnya dulu siapa, kok bisa jadi luar biasa sampai saat ini gitu Mbak Elo. Silakan Mbak Elo. Ya, begini ya. Gus Samsudin dulunya adalah orang susah dan adalah seorang menjual rongsokan ya. Tapi setelah dia sukses ya, naik daun kita bilang ya, dia tidak sombong. Setelah buat konten-konten ini, kontennya banyak ditonton orang, dan dia juga banyak memberantas dukun-dukun santet, dukun sesat gitulah kita bilang. Ya. Seperti itu. Seperti itu. Kalau perjalanan kontennya sendiri Mbak Elo, dari mulai mungkin Mbak Elo kemarin ada bahas nenek siluman, ya, ada kebersamaan dia dengan Mama Skaryo juga, dengan Gus Idris juga, itu gimana Mbah? Dari kacamata Mbah? Ya karena begini ya, dia ini orangnya ya bersilaturahmi begitu ya. Nah ketemu orang baik ya, dia lebih baik gitu ya, santuy gitu ya. Santuy. Nah, walaupun ketemu bukan orang baik, musuh, dibilang dia masih tenang gitu, dianggap saudara. Inilah yang saya salut terhadap Gus Samsudin. Iya, oke. Kalau Mas Ahmed gimana? Melihat sosok Gus Samsudin, konten-kontennya yang dulu pernah kita ikutin, itu gimana Mas Ahmed? Sampai dengan Wahabi, Ki Suroto, Mbah Baron, Gus Baron, ya. Buat konten dia yang dulu Agak kuat sedikit Mas Ahmed. Ya kuat sedikit Mas Ahmed. Mas Ahmed apa? Kasih minum dulu air putih. Kasih minum dulu. Sosok ini Samsudin tadi ya, dari mulai kita konten dia dari dulu dari nek siluman dulu ya, sampai sekarang itulah dia, karena memang benar peduli sama sama Muslim, supaya jangan jangan mengikut aliran sesat yang salah. Jadi makanya dia membuat melalui konten ini. Ya, minum dulu. Udah kasihkan lagi Mas Ahmed. Nah. Oke, Mas Ahmed ngombe deme. Ya, Mas Ahmed sepertinya kehabisan energi dia ya. Dia kangen Mbah, mungkin kangen karo Gus Samsudin. Iya, wajar lah sudah tidak ketemu gitu. Maunya warna apa Mas Ahmed? Hitam. Warnanya hitam, kopi. Nanti disulap kau nanti. Ya, Mbak Ilo, dari kacamata saya yang saya lihat adalah Gus Samsudin ini adalah sosok pribadi yang luar biasa ya. Walaupun beliau itu dalam kehidupannya mungkin banyak problema, tapi dia tidak tunjukkan itu pada penggemarnya di YouTube ataupun santri-santrinya ya. Kehidupan pribadinya memang menarik Mbak Ilo untuk dikulik gitu. Terlepas dari beliau ini punya istri lebih dari satu Mbak Ilo. Ya, ini tanggapan Mbak Ilo gimana terkait Gus Samsudin punya istri lebih dari satu? Walaupun memang kita tidak pernah melihat ada cekcoknya, tidak ada pemberitaan Gus Samsudin cekcok walaupun meminang istri yang seorang artis Mbak Ilo. Karena dia bisa berbuat adil. Itu gimana pandangan panjenengan? Ya. Kalau panjenengan punya istri dua gimana kira-kira? Ikut abah gitu. Karena sunnah Rasul juga kan gitu. Yang penting kita ini bersikap adil gitu ya. Jangan kita
mentang-mentang istri yang pertama kita kasih lebih gede, yang kedua. Nah ini namanya tidak adil. Nah itulah yang menjadi membuat keributan, seperti membuat cekcok. Iya. Ya seperti itu. Tapi kita tidak bisa bilang Rasul juga, karena kalau Gus Samsudin kan hampir bersama umur usia istrinya. Kalau Rasul dulu memang lebih, dia yang umurnya jauh di atas dia, karena dia berniat untuk menafkahi saja supaya jangan ada fitnah sama masyarakat. Iya, tapi intinya kalau yang disampaikan sama Mbak Ilo terkait kehidupan pribadinya ya, punya istri lebih dari satu. Karena ini Mbak Ilo yang dibahas di media saat ini. Ya, jadi ketika Gus Samsudin bermasalah ya terkait dengan aliran sesat tukar pasangan ini, istri-istri beliau dibongkar ya. Iya, semua Kehidupan pribadi Abah juga bongkar, baik itu kepribadiannya mengoleksi mobil mewah, punya istri lebih dari satu. Ini dikuliti sama media sampai habis dibongkar. ya. Jadi ini kembali lagi ke Mbah Ilo menyikapinya, ternyata inti dan ilmunya adalah keadilannya Mbah Ilo ya. Iya. Keadilan bagi semua, nggak istri aja. Kita melihat di sini ya, Gus Samsudin tuh punya santri, punya banyaklah orang yang ikut sama dia. Ya, kalau beliau ini nggak punya sifat adil ya Mbak Ilo, nggak punya keadilan, maka nggak ada mau deket sama dia ini intinya. Satu lagi pasti di ponpes itu pasti ribut, saling iri-irian. Iya. Itu tidak berbuat adil. Menurut Mbak Ilo kayak mana sih kalau kayak Gus Samsudin itu ngadepin banyak santri, banyak arti, banyak masyarakat, itu kayak mana Mbah? Ya. Kalau Gus Samsudin menurut Abah Menyikapinya. Kalau menurut saya dia memang jiwanya tenang gitu ya. Jiwanya tenang ya. Jiwanya tenang. Seperti itu. Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya pun ada ricu-ricu, beliau tuh cuman senyum ya. Karena begini ya, senyum itu adalah ibadah. Nah itu. Kalau Marcel Melo, apa bedanya sama Marcel Melo? Pesulap merah senyum juga nggak kira-kira? Ya begini. Lebih banyak seriusannya ya, muka seriusnya ya. Ketawanya dia ketawa Ngenyek. Ya, inilah namanya kadang sama-samanya mereka ini dari nol, kita bilangnya. Sama-samanya mereka ini dari kehidupan susah begitu ya. Loh, pesulap merah susahnya apa Mbah? Lah. Dari mana dia Mbah? Ini kan kabarnya dulu dia adalah tukang jual sosis bakar. Sosis bakar ya. Iya. Kenapa nggak lanjut lagi dia? Lah, inilah Mas Hamed. Ya, Namanya kehidupan. sama seperti Gus Samsudin. Kenapa nggak cari rongsokan lagi? Nggak kamu tanya seperti itu saja Mas Hamed. Nah, ini kan kita ceritakan kamu sudah mewah, sudah punya mobil, sudah jadi YouTuber. Seandainya profesi kamu bangunan, mau lagi kerja kamu bangunan. Nah, kan tidak. Maksudnya kalau kayak si Marcel, walaupun dia berhasil, entah dia buat seperti resto, terus bakar gitu. Kalau rongsokan Ngapain lagi Mas Hamed? Dia cukup ambil video orang comot, bla 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 bla, dapat duit. Orang jatuh dia naik. Nah, ngapain capek-capek? Nah, Tapi kemarin itu yang Mbah Ilo bahas, pesulap merah itu menggunakan pakaian warna merah yang dibenci ya, yang tidak disukai lah. Tidak disukai bukan oleh dibenci Rasul. ya, yang tidak pakaian disukai. merah adalah tidak disukai oleh Rasul. Iya, itu saya baca juga ternyata memang benar. Ya. Lantas Karena kenapa Rasul ya Mbak Ilo ya? menyukai, kalau tidak salah warna hijau, itu paling suka. Warna hijau, maksudnya putih. kenapa Marcel itu kan banyak nih kiai-kiai, ustadz-ustadz yang mendampingin beliau. Kenapa sih nggak suruh ganti aja gitu? Nggak usah pesulap merah lah, pesulap hijau gitu. Mungkin begini. Kalau pesulap hijau, ya enggak juga. Nggak boleh menghina orang Mas Hamed. Jangan Mas Hamed. Begini ya. Kalau diganti nanti mungkin jadi Gus Samsudin dia. Jadi orang sabar Mas Hamed. Orang sabar ya. Nah, orang sabar karena auranya yang tidak disukai oleh Rasul ya, warna merah tersebut ya, itu kurang disukai. Itu melambangkan kesukaan iblis. Nah, seperti itu. Jadi nanti berubah. Iya. Berubah nanti takutnya kelakuannya Mas Hamed. Makanya gini ya, Mbah, sosok pesulap merah ini suka membongkar-bongkar yang buruk-buruknya orang. Ketika dia dekat dengan Dr. Richard Lee, dia dekat dengan tokoh-tokoh artis tuh, ya dia tidak mau Mbak Ilo membahas keburukan mereka. Kenapa ya Mbak Ilo ya? Apa takut disindir karena satu profesi di televisi Mbak Ilo? Ya, sudah jelas. Nomor satu tuh jelas, takut disindir pasti. Makanya dia tidak mau
gitu ya. Membongkar mereka. Kalau dari kacamata saya kan melihat pesulap merah ini menganggap Gus Samsudin ini kuno, kampungan gitu ya. Yang kampungan dia itu sebenarnya. Yang saya lihat gitu. Ternyata sebetulnya malah sebaliknya, Gus Samsudin menutupi kemewahannya itu tadi. Dia tidak nampakkan itu. Ya buktinya gini, Gus Samsudin punya mobil sport dan lain-lainnya. Itu ditutupin kan. Jalan dia. Iya. Oke. Disebutkan isinya kan ada lebih dari satu. Bailo nggak nambah lagi, Bailo? Bailo nggak nambah lagi? Ya, yang kita tambah adalah kita doa bareng-bareng bersama netizen. Iya. Intinya bagaimana badan ini secepatnya lepas ya. Amin. Sehingga Amin. bisa kita menonton video-video yang terbaru Dari dan Abah. semoga tidak bisa video-video nanti akan dipotong-potong oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Iya. Oke. Oke. Ya. Sama untuk netizen yang mau ikut boleh untuk agar cepat proses Gus Samsudin selesai. Mari kita kirimkan Al-Fatihah supaya dia juga selalu dalam lindungan Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, sampai sini dulu Mas Ahmed, silakan ditutup. Sampai sini dulu ya untuk sama netizen. Semoga semuanya sehat selalu dan dimurahkan rezeki, dilancarkan semua segala urusannya, dan juga kita doakan selalu agar cepat selesai kalau bisa sebelum menyambut cuti Ramadan. Proses Gus Samsudin sudah selesai dan bisa Bebas. menyambut puasa dengan keluarga Gus Samsudin kembali. Baiklah, saya Ahmed dan Bailo mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.